Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kami sebagai mahasiswi program studi sarjana kebidanan Fakultas Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Kami dari kelompok 2 akan membawakan talkshow atau PPT tentang isu-isu terkini dalam asuhan kebidanan. Saya Nur Ihsan sebagai moderator. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit apa saja isu dalam asuhan kebidanan. Isu pertama yaitu woman center care, yang kedua self care, yang ketiga preeklamsi dengan UDEM, yang keempat ANC pada kehamilan dini, yang kelima ultrasonografi dalam kebidanan, yang keenam mandi berendam pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang isu-isu dalam asuhan kehamilan. Yang pertama, woman center care. Woman center care adalah asuhan yang berpusat pada wanita. Dalam pelaksanaan asuhan ini, wanita dipandang sebagai manusia secara utuh yang mempunyai hak pilih untuk memelihara kesehatan reproduksinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita di Indonesia adalah satu, status wanita dalam masyarakat masih rendah. Kedua, kesehatan reproduksi, di mana seorang wanita akan mengalami yang namanya hamil, melahirkan, serta nifas yang berisiko dapat menyebabkan kematian. 3. Ketidakmampuan seorang wanita untuk memelihara kesehatannya sendiri akibat pendidikan yang masih rendah. 4. Kurangnya modal dalam upaya memelihara kesehatan. Kelima, sosial budaya dan fasilitas kesehatan yang tidak terjangkau. Upaya yang dilakukan woman center care adalah adanya kesinambungan dalam pemberian asuhan berkelanjutan. Isu yang kedua adalah keterlibatan klien dalam perawatan diri sendiri atau yang biasa disebut dengan self-care. Kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap perawatan diri sendiri selama hamil ini meningkat. Klien tidak hanya menerima dan mematuhi anjuran petugas kesehatan secara pasif, tetapi pasien lebih cenderung aktif dalam mencari informasi dalam perawatan diri dan merubah perilaku untuk mendapatkan kehamilan yang baik. Perubahan yang nyata terjadi terutama di kota-kota besar seperti klinik antenatal care memberikan kursus atau kelas pra-persalinan bagi calon ibu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudari Rusni atas pemaparan materi pertama. Untuk materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Yulianti, yaitu isu-isu terkini dalam asuhan kebidanan, preeklamsia dengan UDEM, dan ANC pada kehamilan dini. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan membacakan
poin yang ketiga yaitu preeklamsi dengan edema, yaitu preeklamsi dengan kehamilan dijumpai apabila tekanan darah ibu hamil 140/90 mHg setelah kehamilan 20 minggu atau bisa lebih awal terjadi. Sedangkan eklamsia adalah apabila ditemukan kejang-kejang pada penderita preeklamsi yang juga disertai koma. Isu-isu mengenai preeklamsia dan edema pada ibu hamil sudah cukup luas perkembangan, sehingga bidan harus senantiasa meningkatkan keilmuannya agar dapat memberikan informasi yang tepat ketika memberikan asuhan pada ibu hamil. Dengan variasi tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, maka akan bervariasi pula tanggapan yang akan diberikan dengan adanya isu-isu yang berbeda. Bidan sebagai seorang yang terdekat dengan masyarakat dan dipandang berkompeten dalam hal ini harus dapat menyikapi dengan bijaksana setiap reaksi yang muncul dari masyarakat. Jika menemukan hal yang negatif, maka secepatnya melakukan suatu tindakan seperti melakukan penyuluhan mengenai preeklamsi dan edema pada kehamilan. Poin yang keempat yaitu ANC pada kehamilan lebih dini. Data statistik dapat pada kunjungan antenatal care trimester pertama menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat baik memungkinkan profesional kesehatan mendeteksi dini dan segera menangani masalah-masalah yang timbul sejak awal kehamilan. Kesempatan ini untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang perubahan perilaku yang diperlukan selama hamil yang lebih lanjut. Terima kasih pada pemateri kedua, Ibu Yulianti. Sekarang kita akan ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Ayu, isu-isu terkini dalam asuhan kebidanan, yakni ultrasonografi dalam kebidanan dan mandi berendam pada ibu hamil. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya Andi Ayu Lestari dari kelas Polman. Baik, saya akan memaparkan materi dari isu-isu kehamilan. Yang pertama, ultrasonografi dalam kehamilan. Yang kedua, mandi berendam. Langsung saja, yang pertama, ultrasonografi dalam kehamilan. Ultrasonografi adalah salah satu metode yang paling berharga untuk mengevaluasi kehamilan. Walaupun dokter, rumah sakit, dan perusahaan asuransi ada yang tidak sependapat mengenai kapan ultrasonografi harus dilakukan atau apakah setiap wanita hamil harus mendapatkan pemeriksaan ultrasonografi dalam kehamilan. Pemeriksaan ini tetap masih merupakan alat yang berharga. Ultrasonografi terbukti bermanfaat dalam memperbaiki hasil kehamilan. Pemeriksaan tersebut terbukti non-invasif dan aman, tidak ada resiko yang diketahui. Manfaat USG kaitannya dengan kehamilan diantaranya A. Membantu mengidentifikasi awal dari kehamilan. B. Menunjukkan ukuran kecepatan pertumbuhan embrio dan janin. C. Mengenali adanya 2 janin atau lebih. D. Mengukur kepala, perut atau femur janin untuk menentukan usia kehamilan. E. Mengenali janin dengan sindrom Down. F. Mengenali kelainan janin seperti hidrosefalus dan mikrosefali dan kelainan organ internal seperti ginjal atau kandung kemih. G. Mengukur jumlah cairan ketuban yang merupakan tanda dari kesejahteraan janin. H. Mengidentifikasi lokasi, ukuran, dan kematangan plasenta. I. Mengidentifikasi abnormalitas plasenta seperti kehamilan anggur dan lain-lain. J. Mengidentifikasi abnormalitas rahim seperti tumor. K. Mendeteksi IUD atau plasenta yang tertinggal di dalam rahim setelah persalinan. I. Membedakan antara keguguran, kehamilan ektopik, dan kehamilan normal. M. Dalam hubungan dengan amniocentesis untuk memilih tempat yang tepat guna untuk menempatkan jarum untuk mengangkat cairan ketuban dari sekitar bayi. N. Mendeteksi gerakan janin. Selanjutnya isu kehamilan yang kedua yaitu mandi berendam.
Ada beberapa wanita yang beranggapan bahwa wanita hamil hanya boleh mandi di bawah air pancuran. Tidak ada alasan medis untuk memilih satu dari yang lain sewaktu hamil. Pada trimester 3, wanita hamil mungkin perlu lebih berhati-hati bila mandi berendam dari biasanya, karena keseimbangan sewaktu hamil berubah. Ibu hamil bisa saja terjatuh dan terluka sewaktu masuk atau keluar dari bak mandi. Jika keseimbangan menjadi masalah, maka sebaiknya mandi di bawah air pancuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan isu-isu terkini dalam asuhan kebidanan yang telah dibawakan oleh kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.